ini ada yang saya suka ya patternnya, dimana kalau kita lihat ya, ini adalah price action Bitcoin setelah Trump menjabat ya di periode 2016, 2017 dan sekarang ya 2024, 2025 ya. Setelah Trump dilantik ya, apakah kita akan mengikuti fractal ini ya Bitcoin, dimana kalau kita lihat ya sekarang ini yang warnanya orange ya, tapi kalau yang dulu 2016, 2017 itu yang garisnya warna putih. Jadi apakah fractal ini akan terulang kembali ya di masa kepemimpinan Trump yang baru ya, periode kedua bro ya. Dia second debut ini namanya. Kalau idolnya second debut ya Trump. Jadi menarik. Kenapa? Karena pertama dia udah nggak omon-omon ya, langsung bebasin Ross, kemudian langsung bikin ya berbagai regulasi tentang kripto. Tapi banyak orang yang worry ya, kok setelah Trump ini bikin kebijakan kok nggak ngepump ya. Itu sebenarnya hal yang positif. Kenapa? Karena kebijakannya berarti beneran. Kalau itu pump atau dump setelah diumumkan ya, it means it's only sell the news event ya. Jadi persis sama vibe-nya seperti ketika ETF di approve dulu bro. ETF approve terus kok nggak ngepump. Tapi kita lihat efek laggingnya beberapa bulan, 3-4 bulan ke depan. Bahkan ETF-nya live pun nggak langsung pump. Iya. Jadi jangan tipikal yang gini, karena saya tahu mindsetnya retail itu seperti ini ya. Oke, ada pengumuman nih, saya leverage long. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau ini udah Trump pidato, nanti saya langsung close posisi. Itu penjudi itu ya. Mau untung cepat, untung cepat. Take profit sebentar lagi. Ya, terus dikocok dikit udah nangis. Iya. Nangis ya kan. Jadi jangan jadi orang bodoh lah di market gitu. Ya nggak perlu jadi orang bodoh di market. Dan gini, ini 2025 gue liatnya berbeda bro. Ini beda banget sama event 2021. Flow-nya akan jauh lebih besar karena kali ini FOMO-nya FOMO institusi bukan FOMO-nya retail. Yes. Jadi kita melihat seperti apa bro 2025 ini, apakah market ini akan mengalami kenaikan yang tidak pernah dilihat sebelumnya? Kalau kita lihat ya patternnya BLX ya. Ya. Ini ya kita langsung ngomongin kan, ini secara spesifik tahun ini ya. Berarti kita lihatnya yearly chart aja bro. Ya. Yearly chart Bitcoin ya harusnya masih ada run tahun ini. Seberapa tinggi itu saya nggak tahu. Tapi ending rally-nya ya itu mungkin saya tahu ya. Mungkin itu di akhir tahun ya 2025 ini. Dimana ya ini lagi printing ya yearly candle-nya. Karena secara formasi kan selalu 3 tahun hijau ya, 1 tahun merah, 3 tahun hijau. Dan biasanya ya di tahun ketiga ya kita dapetin yang namanya blow off top-nya ya. Tapi ini pun di tahun sebelum tahun klimaks ya, kita ngomong di tahun kedua hijaunya, ini kita udah dapet candle Bitcoin 166%. Gimana di tahun ketiganya? Ya. Ya semoga lebih gede. Karena kan secara pattern ini selalu 1, 2. 1, 2, 3. 1 sedang. Ya. 2 kenceng, 3 parabolik. Ngaceng. Ya. 1 sedang. Benar. 2 sedang. 2 sedang. Sedang. 3 ya. ngaceng. Oke. Gue udah bisa kayak lo diksinya, gue juga Oke. bisa. Gak cuma Kalimasa ada yang jago bikin lirik. 1 sedang, 2 kenceng, 3 ngaceng. Nah, itu. Itu dia. Oke. Jadi itu patternnya. Jadi 2025 ini menurut gue ini kesempatan terakhir untuk kalian mau bikin life changing money lewat kripto. Dan kalau orang udah gak percaya kripto di 2025 ini, kayaknya kalian belum fully understand what happened gitu. Ini kripto is going mainstream di 2025 ini. Iya. Karena ini saya suka bro dengan komparasi S&P ya. Mungkin kita lihat S&P ya. S&P ini kita lihat lah ya yearly chartnya. S&P di awal-awal ya era .com bubble di early 2000. Agak mirip bro, agak mirip ya. Ini saya bilangnya volatility era. Ya mirip dengan era Bitcoin sebelum kita mendapatkan exposure dari institusi ya dan juga dari government. Oke, kita ada di fasenya itu 3 bro. Pertama dari adopsi player ya. Betul. Orang-orangnya, pemakainya ya. Dulu juga ada Silk Road dan lain sebagainya dianggap ya disalahgunakan. Kemudian 2 mulai masuk institusi ya, ETF flowing, company flowing, dan yang ketiga ya ini government. Ya. Betul. Karena
banyak juga ya negara-negaranya investasinya juga di S&P 500 Betul. Index. Jadi kita masih ada di volatility era dan menuju consistent growth era. Ini kalau kita lihat sekarang ini chartnya SPX ya. Dan ini chartnya Bitcoin ya sekarang. Nah ini bisa kita lihat nih ya. Kita ini sempat dulu ya ada di masa ya volatility era ya. Saya bilangnya volatility eranya di sini lah ya. Dan ya ini sedang OTW ya bro. Sedang OTW di dalam fase consistent growth. Jadi nanti teman-teman akan melihat possible drawdown 1 Bitcoin itu berkurang ya. Drawdownnya makin lama mungkin 30% hingga 20%. Dan growth-nya ini konsisten. Mungkin hanya 30% tahun ke tahun ya. Karena S&P sudah mengalami itu ya. Ini kalau teman-teman lihat chart, Bitcoin ini sedang di dalam ya bro, fase yang mana dia mengalami consistent growth. Nanti lama-lama kayak S&P ya. Kalau kita lihat S&P tahun ke tahun, nah ini 29% ya. Kemudian tahun yang lalu lagi 25% ya. Dropnya pernahkah drop? Drop juga. Tapi berapa? Cuman 28%. Jadi asetnya juga ikut maturing juga seiring dengan waktu.